Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan keempat Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayordan dan bermuara di Laut Asin, maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis.
Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 6. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi penolong bagi sesama. Selama minggu-minggu terakhir masa Prapaskah, gereja mewartakan kepada kita bagian-bagian Injil menurut Yohanes. Ini untuk persiapan akhir para katekumen yang akan menerima sakramen pembaptisan pada hari Paskah, dan juga untuk kita semua
dalam rangka persiapan untuk memperbarui janji baptis kita. Bacaan Injil pada hari ini sedikit menyinggung tentang air sebagai lambang kesembuhan dan kehidupan baru. Diceritakan di sana tentang seorang yang sakit. Ia membutuhkan pertolongan orang agar bisa dipulihkan. Ia telah menunggu selama 38 tahun untuk disembuhkan di kolam Bethesda, tetapi tak ada yang membantu sekian lamanya. Di kolam Bethesda ada 5 serambi, dan di situ berbaring orang-orang sakit. Dipercaya bahwa ketika air di situ goncang, kekuatan Tuhan melalui malaikatnya akan datang dan menyembuhkan orang pertama yang masuk ke dalam kolam. Namun orang sakit tersebut tidak bisa masuk karena kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Yesus melihatnya berkata, "Maukah engkau sembuh?" Hal yang menarik yaitu bahwa orang itu menjawab, "Saya tidak punya siapapun yang memasukkan saya ke dalam kolam." Jawaban ini sangat menarik. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Selama sekitar 38 tahun, dia tidak punya siapapun yang membantunya. Dan Yesus datang menjadi penolong, penyembuh, juru selamat, dan menjadi sahabat. Bahkan ada kalanya kita juga mengalami hal ini ketika tidak ada orang yang membantu kita, memahami kita, tidak ada orang yang peduli pada kita. Tidak ada orang yang datang menemui kita, yang memuji kita, menghargai usaha kita, yang memberikan kata-kata yang menghibur, dan menunjukkan kepedulian yang mendukung. Sekalipun semua orang terlihat ingin menyingkirkan kita, saat kita merasa ditinggalkan dan diabaikan, saat kita mengalami pengalaman seperti itu, saat kita tidak punya siapa-siapa, ingatlah saja bahwa Yesuslah yang kasih-Nya kekal dan setia. Setiap orang boleh saja menyingkirkan kita, namun Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Karena kasih-Nya setia, kekal selamanya. Kita diajak untuk mendekat kepadanya, bersandar dan bersatu dengannya, melekat padanya, namun juga belajar darinya bagaimana menjadi penolong bagi sesama kita, menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi seseorang yang berarti bagi mereka yang membutuhkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.